Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ibadah kita pada hari ini. Minggu ini merupakan permulaan Minggu Transfigurasi Yesus. Karena itu saya akan membacakan makna Transfigurasi Yesus. Minggu Transfigurasi adalah titik peralihan dua siklus dalam kalender liturgi, yaitu siklus Natal yang dimulai dari Minggu Advent hingga Epifani, dan siklus Paskah yang dimulai Rabu Abu hingga Minggu Kristus Raja sebagai akhir tahun gerejawi. Perayaan Transfigurasi Yesus bertujuan untuk menghayati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Matius 17 ayat 1-13, Markus 9 ayat 2-13, Lukas 9 ayat 28-36. Pada kejadian itu, wajah Yesus berubah menjadi bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya bersinar. Dalam perubahan itu, Yesus tampak berbicara dengan Musa dan Elia. Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Perubahan wajah Yesus itulah yang ditunjuk oleh istilah transfigurasi yang secara harafiah berarti perubahan rupa. Peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung merupakan permulaan baru karya pelayanan Yesus. Hal itu pula lah yang dikenang dalam Minggu Transfigurasi untuk masuk dalam tahapan kalender liturgi yang baru, yaitu siklus Paskah. Secara alkitabiah, peralihan siklus itu bisa dilihat dalam penempatan kisah pemuliaan Yesus di atas gunung dengan alur cerita yang sama dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Biasanya alur cerita ketiga Injil sinoptik ini berbeda, tetapi beberapa perikop sebelum pemuliaan Yesus di atas gunung ditampilkan dengan alur yang persis sama, yaitu pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan kemuliaannya pada zaman akhir sebagai hakim. Rentetan kisah yang dimulai dari pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup, berita tentang penderitaan Yesus dan kemuliaannya kelak yang tampil untuk menghakimi bangsa-bangsa. Itulah inti transfigurasi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara harafiah, transfigurasi berarti perubahan rupa. Bahwa peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung terjadi perubahan rupa sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu di Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita, bahwa karena kasih-Nya lah sehingga Dia melayakkan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Marilah dengan rendah hati kita datang kepadanya, menyembah kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan.
lagi pada kaki salib-Mu. Kasih-Mu ku terima. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima. Sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Orang tuaku dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Gempa lekat berseru tak kerubim Kita bangkit berdiri. Orang tuaku dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat menebus manusia. Teman-temanku sia suluk solanasang, kita akan bersama-sama merendahkan hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kelemahan yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan sering melakukan dosa. Tak terhitung perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesombongan, iri hati, tidak mampu menahan diri, berselisih, bermusuhan, dendam, kemabukan, pesta pora, dan memihak. Tetapi kasih-Mu mengalahkan segalanya hingga Engkau melayakkan kami datang kepadamu. Kami datang memohon pengampunan, agar jangan dosa dan pelanggaran itu membebani kami menghayati karya-Mu yang agung. Bila kurenung dosaku padamu, Tuhan. Mari kita renungkan pujian ini. Bila kurenung dosaku padamu, Tuhan. Bila kurenung dosaku padamu, Tuhan, yang berulang kulakukan di hadapan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku,
di bawah naungan sayap muda Maha. Kasih sayangmu pengharapanku, kasih sayangmu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Kuhu dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang-kadang. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayangmu perlindunganmu di bawah naungan sayap muda Hai hatiku. Kasih sayang, kasih sayangmu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kekasih-kekasih Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil pun diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya Aku berikan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini dapat kami pakai seturut kehendak-Mu. Diberkati juga setiap tangan yang mengelolanya, sehingga kami boleh mempergunakan seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada tertandingi. Sekolah minggu nyanyi semua. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya yang besar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, membanggakan diri. Kita ulangi ayat pertama. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, hebat dan yang tinggi dalam tak tertib, telah melampaui yang panah dengan orang kudus yang kekal. Pujian dari sekolah minggu dipersilakan. Ayo adik-adik.
Iya, sekolah minggu lebih banyak dari orang tua. Puji Tuhan, saya kira banyak oma-oma, ternyata masih banyak orang muda di sini. Lebih besar, lebih banyak dari Surabaya. Ya, sambil anak-anak kita mengambil tempat untuk duduk kembali, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab hari ini. 3 pembacaan leksionari kita hari ini dari Keluaran pasal 24, 2 Petrus pasal 1, dan saya akan membaca Matius pasal 17 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita teduhkan hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya hari ini. Mari orang tuaku dan saudaraku, anak-anakku sekalian, kita tunduk diri dan kita berdoa. Marilah berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah kasih-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada hari ini. Engkau memberikan udara-Mu yang segar dan matahari-Mu menyinari kehidupan kami. Engkau memberikan semangat bagi kami, sehingga kami boleh kemudian meninggalkan rumah dan kesibukan kami berkumpul dan menikmati kebersamaan kami pada hari ini. Kami telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus di sini, Tuhan. Kami telah berjumpa dalam kasih sayang-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Izinkan kami dalam segala kelemahan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Layakkan kami dalam segala kelemahan kami, dan berfirmanlah ke tengah-tengah kami, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Keluaran 24 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Firman Tuhan, Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan ambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami datang memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dari kemuliaan Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga.
ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memenuhi segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Kure sumangga puang. Shalom. Shalom. Ya, sebelum saya berkhotbah, saya turun sebentar ya, izin Mas Reja ya, saya turun berbicara dengan anak sekolah minggu. Izin sebentar.
Ya, anak sekolah minggu pasti berani. Dan saya ingin tanya anak-anakku, saya harusnya berkhotbah di bawah karena ini hari anak. Karena kebiasaan saya kalau hari anak saya harus bercerita dan tidak berkhotbah. Tapi tidak apa-apa karena saya datang di sini dan tentu harus izin Mas Reja. Saya tanya dulu anak besar mana? Oke. Tempat yang paling paling dirindukan di mana? Tempat yang paling disukai? Di Indonesia. Ya, di Indonesia, di rumah kah, di hotel kah? Orang tuanya dengar ya supaya nanti langsung kalau bilang di Toraja langsung ke Toraja ya. Ya. Di mana nak? Nggak usah dipengaruhi. Di mana nak? Tempat yang paling disukai di mana? Di Palu. Di Palu. Palu, pulang ke Palu. Ya ini di Sidoarjo waktu itu bilang Toraja, saya bilang bapaknya langsung pulang ke Toraja. Anak Madya ada remaja. Anak remaja ada? Satu orang anak remaja. Angkat tangan maju di sini supaya saya tidak keluar gereja. Oh ya, anak remaja. Tempat yang paling disukai di mana, nak? Di rumah. Di mana? Jangan dipengaruhi, di mana, nak? Di Toraja. Di Toraja. Ya ternyata sama anak di Sidoarjo rata-rata suka di Toraja. Anak, ya saya tidak anak balita, anak kecil sudah bisa bicara. Anak kecil mana? Anak kecil. Yang anak kecil mana? Anak kecil. Anak kecil angkat tangan, Aseng. Anak kecil, siapa anak kecil? Ayo, anak kecil. Tempat yang paling mana disukai di mana, nak? Di gereja. Di gereja. Ya, satu di Palu, satu di Toraja, satu di gereja. Hampir saya bilang alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan tidak ada yang mengatakan di mall atau di hotel karena agak berat orang tuanya kalau di mall. Tapi paling tidak Bapak Ibu dan saudara kesalahan Tuhan, saya selalu bertanya ke anak-anak itu tentang pertanyaan itu, di mana tempat yang paling disukai. Waktu saya pimpin ibadah di Sidoarjo tahun lalu, yang paling banyak mengatakan di Toraja. Artinya mereka lahir di Sidoarjo, lain di Jawa Timur, tapi sukanya di Toraja. Nah memang otaknya kita orang Toraja selalu ada di Toraja. Ya karena saya tidak harus berkhotbah di bawah ya, saya harus naik ke atas. Ya, itulah wakili anak-anak kita, Bapak Ibu. Nanti kalau pulang, Bapak Ibu dan saudara, jawaban anak itu sederhana. Tapi sesungguhnya ada makna sesuatu yang kemudian ada tempat yang paling disukai anak-anak kita. Kalau rumah Bapak Ibu dan saudara belum menjadi rumah yang diidam-idamkan anak-anak, artinya ada sesuatu yang salah di rumah kita. Kalau gereja belum diidam-idamkan anak-anak, itu berarti masih ada yang salah di gereja kita. Ya, amin saudara. Jangan aminkan salahnya ya, aminkan bahwa gereja harus menjadi tempat yang paling disukai anak-anak. Bapak Ibu dan saudaraku salam Tuhan, saya tidak tahu, saya terus mencari jam kakak pendeta, saya terus mencari jam. Tapi ternyata puji Tuhan keramat sudah tidak tempel jam di gerejanya. Ada ya? Oh besar sekali. Saya cari-cari jam ternyata nggak kulihat, ternyata ada jam di belakang sana. Ya saya berharap saya tidak khotbah panjang. Cuma perjalanan saya dari Surabaya lama. Dan karena itu saya khotbah dikit-dikit panjangnya. Saya hanya karena ada di baptis saya harus pendek-pendek diskon khotbahnya. Ya, saya sudah 2 kali datang di sini tahun 2019 waktu saya datang di Surabaya dan hari ini saya datang kembali. Mudah-mudahan sebelum mutasi di Surabaya kita raja kembali datang lagi ke sini. Pertanyaan pertama Bapak Ibu dan saudaraku salam Tuhan. Pertanyaan pertama, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan untuk kemudian setelah saya berhenti berkhotbah pertanyaan itu dia Bapak Ibu dan saudara. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada kita sekalian, kenapa dalam bacaan kita ada suara dari langit mengatakan dengarkanlah dia. Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa suara yang dari sorga itu berbicara kepada Petrus, Yakobus dan bukan Yohanes ya.
Ya, dalam bacaan kita Petrus, Yakobus dan Yohanes kemudian mengatakan, dengarkanlah dia. Kenapa Yesus harus didengarkan? Itu pertanyaan pertama menurut saya yang harus diajukan dan kita harus menjawabnya. Karena saudara-saudara kesam Tuhan, ada banyak hal yang diucapkan Yesus. Kalau dalam bacaan kita mengatakan jangan takut, pertanyaannya kenapa kita harus tidak takut? Ketika Yesus mengatakan jangan takut. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan kehidupan, siapa yang percaya kepadaku akan selamat. Kenapa kita percaya perkataan itu? Ya, ada yang akan dibaptis, yang dewasa. Kenapa harus percaya dengan suara itu, Bapak Ibu? Kenapa harus kita kemudian percaya kepada suara yang mengatakan dengarkanlah dia? Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, ada dua tokoh yang ada dalam bacaan kita, yaitu Musa dan Elia. Dua tokoh ini, saudara-saudaraku sama Tuhan, dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat memiliki peran yang luar biasa bagi orang Yahudi. Ya, yaitu Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Dan karena itu Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan pada minggu yang lalu, aku datang tidak menghilangkan hukum Musa dan para nabi, tapi aku menggenapinya. Nah, saudara-saudaraku sama Tuhan, mari kita baca Ulangan pasal 18 ayat 5. Satu guru sekolah minggu dan satu PWGT membacakannya. Ulangan pasal 18 ayat yang kelima. Guru sekolah minggu satu orang. Ulangan pasal 18. Satu orang, Ulangan 18 ayat yang ke-15. Satu orang guru sekolah minggu membacakannya dan kita ikuti bersama-sama, saudaraku yang sama Tuhan. Ya, amin firman Tuhan. Musa itu suku apa? Musa itu suku apa orang Yahudi? Suku Lewi. Kalau Yesus lahir di suku apa? Yehuda. Ayat ini saudara-saudaraku sama Tuhan, biasa di kalangan tetangga kita mengatakan yang disebutkan itu adalah Ismail. Tidak, saudara. Ayat ini ditunjukkan kepada salah satu suku yang ada di kalangan orang Yahudi. Dan Musa itu adalah suku suku Lewi, dan Yesus itu adalah suku Yehuda karena lahir dari Raja Daud. Dan karena itu yang dimaksud oleh Musa dalam bacaan kita, akan lahir satu nabi dan kamu akan mendengarkannya, adalah kemudian ditunjukkan kepada suku Yehuda, dan kemudian nabi yang paling luar biasa itu adalah ditunjuk kepada Yesus. Amin, saudara. Dan karena itu salah satu nabi yang kemudian dikatakan Musa dengarkanlah dia adalah yang lahir dari suku Yehuda. Jadi tidak boleh diklaim orang lain, saudaraku, ya. Enggak boleh ayat ini diklaim orang lain bahwa ditunjuk kepada salah satu anak dari Abraham. Tapi ayat ini ditujukan kepada salah satu suku yang ada di kalangan orang Yahudi. Dan suku itu adalah suku Yehuda. Dan Yesus lahir dari suku Yehuda. Mari kita baca satu ibu PWGT, saya akan membaca 2 ayat saja untuk ini, lalu setelah itu saya akan menjelaskan beberapa hal dari bacaan kita. Mika pasal 5 ayat yang Maleaki pasal 4 ayat yang kelima. Satu orang PWGT. Maleaki pasal 4 ayat yang kelima.
Satu orang PWGT. Kelima. Iya, ayat yang selanjutnya Ibu terus maka musnah. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku salam Tuhan, Meleaki menyebutkan bahwa akan mengutus Nabi Elia. Dan dalam bacaan kita mengatakan Elia sudah datang. Dan yang ditunjukkan adalah Yohanes Pembaptis. Artinya Bapak Ibu dan saudaraku salam Tuhan, Yesus itu adalah nubuatan pengganapan dari semua apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan juga para nabi yang diwakili oleh Elia. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus disebut Mesias yang diurapi. Diurapi jadi apa saudara-saudara? Diurapi menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu pengakuan yang tertinggi dari gereja kita, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin katakan kepada kita sekalian Bapak Ibu dan saudara, gedung gereja ini adalah gedung yang besar, gedung gereja ini adalah gedung yang sangat kokoh, gedung gereja ini bertumbuh dan berkembang secara luar biasa. Ketika saya datang pertama di sini waktu saya masih kuliah, gereja ini masih kemudian kecil. Hari ini sudah sekian tingkat dan semakin banyak orang yang bergereja. Pertanyaannya saudara-saudara, di mana kekokohan gereja kita hari ini di Keramat? Di mana kekuatannya? Gereja ini, persekutuan di sini bukan terletak pada bangunannya, tapi terletak pada pengakuannya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kemudian ingin meruntuhkan gereja ini saudaraku yang salam Tuhan, bukan dengan gangguan orang lain, tapi ketika ingin meruntuhkan gereja ini, maka runtuhkanlah imannya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan, dan Yesus itu bukan Juru Selamat. Maka gereja ini akan menjadi gereja runtuh. Saudara ingin gereja persekutuan kita runtuh? Tidak. Saudara ingin kuat? Mau? Amin. Dan karena itu pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi pengakuan anak-anak kita hari ini dan pengakuan kita bersama-sama. Amin saudara. Yang kedua saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa respon murid-murid ketika kemudian wajah Yesus berubah? Apa respon kita ketika kemudian, apa respon murid-murid ketika melihat wajah berubah? Apa respon murid-murid ketika ada suara dari sorga, dengarkanlah dia? Dua respon menurut saya dalam bacaan kita yang sesungguhnya harus juga dimiliki gereja hari ini. Ketika kita tahu Yesus Kristus itu adalah memiliki kemuliaan, ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ketika Kristus itu adalah penguasa, dua respon yang pasti miliki oleh kita sekalian. Yang pertama, mari lihat pembacaan kita hari ini saudara-saudara. Apa yang kemudian dikatakan oleh Petrus, saudaraku, ketika mendengarkan, ketika melihat cahaya itu, kami akan mendirikan kemah di sini. Kenapa mereka akan mendirikan kemah? Karena mereka menikmati apa yang disebut dengan kebahagiaan. Murid-murid Yesus yang ada di atas gunung itu menikmati kebahagiaan karena berjumpa dengan Yesus. Karena berjumpa dengan Yesus dan karena itu mereka menikmati kebahagiaan. Respon mereka adalah, Guru, Tuhan, kami ingin mendirikan 2-3 kemah di sini. Yesus tidak menjawabnya saudaraku yang salam Tuhan. Tapi manusia modern menjawabnya. Siapa yang sudah pernah ke Israel? Siapa yang pernah? Bapak melihat ada berapa kemah di situ hari ini? Ada 3. Ada punyanya Musa, ada punyanya Elia, dan di tengah-tengahnya punyanya Yesus. Yang di tengah-tengah itu tidak boleh ditempati orang Protestan karena orang Katolik yang turun ke bawah kan?
karena sangat bagus tempatnya. Perjumpaan dengan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjumpaan dengan Yesus. Siapa yang sudah berjumpa dengan Yesus, siapa Bapak Ibu yang sudah berjumpa dengan Yesus, saudara yakini bahwa saudara pasti akan memiliki apa yang disebut dengan kebahagiaan. Memiliki apa yang disebut dengan sukacita. Bukan kesenangan Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Yesus pasti akan memiliki apa yang disebut dengan sukacita. Karena sukacita berbeda dengan senang. Tidak sama saudara-saudaraku ketika saya senang lalu kemudian kita menyebut saya bersukacita. Sukacita itu adalah dari hati kita. Senang itu dipengaruhi oleh keadaan. Kalau Bapak punya uang senang, tidak punya uang tidak senang. Tapi orang yang sukacita punya uang banyak dan tidak punya uang banyak pasti sukacita. Amin saudara. Bapak Ibu mau memiliki senang? Mau memiliki sukacita? Mau. Maka milikilah Yesus. Kenapa saudara-saudaraku yang sama Tuhan? Karena sebelum Yesus naik ke surga, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan sebelum naik ke surga? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ditinggalkan Yesus bagi kita, bukan hanya ditinggalkan, damai sejahtera diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Dan karena itu orang Kristen itu biar diejek-ejek, dia diolok-olok, dia tidak pernah kemudian merasa. Saya ikut sudah 3 hari saya mencoba untuk bermain di Christian Friends, berdebat dengan berdiskusi dengan teman-teman Muslim. Dan saya mencoba untuk kemudian ketika Yesus dicaci maki, saya mencoba mencari ayat-ayat untuk kemudian, dan puji Tuhan kita biasa kemudian menang dengan ayat-ayat yang kita punya. Dan kita ayo bro, dihantam lagi bro. Tuh. Tidak boleh ada orang Kristen marah ketika imannya dihina. Karena kita tidak pernah memiliki harus hati yang marah. Orang Kristen harus memiliki apa disebut dengan sukacita. Karena itu kekayaan yang tidak bisa dirampas oleh apapun dalam kehidupan kita sekalian. Dong? Boleh uang kita berkurang, mungkin sakit kita berkurang, saudara-saudaraku, kesehatan kita berkurang, tapi yang tidak boleh berkurang dalam kehidupan kita adalah sukacita. Ya, saya sudah 4 tahun di Surabaya, Bapak Ibu dan saudara. Saya mulai sakit ketika proponen. Saya mau jadi pendeta dulu karena sakit. Ya, iya betul. Saya gereja di gereja GPIB di 94 yang jalan ke Ragunan. Di situ Angkatan Laut dulu. Di situ ada gereja, sekarang jadi mall. Dan ketika saya keringat dingin di gereja di situ dulu, lalu kemudian saya ingin jadi dokter. Lalu saya sakit di gereja situ dan kemudian saya mengatakan saya ingin pendeta. Saya pulang ke Toraja bukan karena ingin jadi pendeta, saya ingin melihat mujizat. Ternyata sampai hari ini 20 tahun lebih jadi pendeta, masih tetap keringat dingin. Tidak sembuh-sembuh bro. Tapi sakit itu yang membuat saya menjadi pendeta. Toh? Tapi sukacita dengan keringat karena pulang itu langsung sembuh. 2 tahun di Surabaya mulai terasa sakit ketika habis bawa bantuan ke Palu. Dan di Palu ketika 1 minggu di Palu membantu orang-orang yang kemudian bencana alam di Palu, saya kemudian sakit pada hari Kamis. Lalu kemudian hari Kamis, kemudian Sabtu saya pulang dari Palu, datang di Toraja ketemu beberapa dokter mengatakan Bapak tidak sakit, Bapak stres. Saya kira oh puji Tuhan saya hanya stres. Ternyata datang di Surabaya, ternyata saya sakit bukan karena stres. Dan saya berobat 2 tahun belum sembuh-sembuh. Tapi saya mencoba mengatakan saya berdoa kepada Tuhan sembuh, tapi tidak sembuh. Kalau seandainya tidak sembuh, maka saya belajar sukacita menikmati yang sakit itu. Amin saudara. Amin. Jadi begitu bro. Kalau mulai tidak bisa sembuh-sembuh, kalau sakit kita ubah hati kita. Ya. Kalau berdoa kepada Tuhan dan tidak sembuh, ubah hati kita. Katakan ke Tuhan, saya memang tidak sembuh, tapi saya belajar untuk kemudian menikmati apa yang sakit itu. Amin saudara. Amin. Sehingga kita bisa tetap sukacita. Jadi saudara-saudaraku sama Tuhan, yang kedua adalah menikmati sukacita berjumpa dengan Yesus. Yang kedua saudara-saudara, ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan murid-murid? Menyembah Dia. Sujud menyembah Dia. Ya, saya ingin katakan kepada supaya khotbah jangan panjang. Kalau di Surabaya saya sering katakan kepada bapak-bapak, kalau datang ke gereja dan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda, ada anak sekolah minggu tadi saya, nah HP-nya tolong dilepas dulu, Mas Reja lagi mempersiapkan pelayanan. Saya sering katakan begini,
Kalau Bapak Ibu dan saudaraku sampai datang ke gereja dan bawa HP, Pak Pendeta boleh bawa HP ke gereja? Boleh. Tapi saya berharap bahwa hati bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda tidak bertahan untuk tidak buka Facebook dan tidak buka WA ketika ibadah. Kalau saudara bisa bertahan untuk tidak membukanya, maka bawalah HP ke gedung gereja. Tapi ketika saudara tidak bisa bertahan hatinya untuk tidak membuka WA, tidak membuka Facebook dan semua yang ada, jangan bawa. Karena ketika saudara datang ke gereja dan membukanya, maka saudara tidak menyembah Yesus, tapi menyembah HP saudara. Ada di sini? Jangan itu angkat tangan. Nanti Ibu Pendeta marah kalau angkat tangan. Jangan. Tapi saya ingin katakan saudara, ketika datang ke gereja, waktu saya di Talung Lipu, Bapak Ibu dan saudaraku, ada manajer di Talung Lipu, ada banyak karyawannya dan dia manajer. Saya bilang, Om, kenapa Om tidak pernah bawa HP ketika datang ke gereja? Kenapa Om tidak pernah bawa HP kalau kemudian kita pergi tongkon? John, Pak Pendeta, pekerjaan saya sampai jam 2. Dan keluarga setelah itu jam 2, jam 3 saya harus hubungi keluarga. Kalau jam 4 saya pulang keluar dari rumah, saya tidak bawa HP karena itu untuk Tuhan dan untuk sesama. Toh, itu baru hebat. Dan kalau ada manajer yang banyak karyawannya bisa, kenapa pendeta tidak bisa? Dan karena itu HP saya tinggal di sana dan saya di sini. Kalau hilang nanti diganti ya. Artinya begitu Bapak Ibu dan saudara, ada banyak hal yang tidak bisa kita tinggalkan, tapi kalau kita berkomitmen kita pasti tinggalkan. Termasuk HP yang biasa menggoda kita untuk membukanya. Kalau datang ke gereja dan tidak bisa tergoda, maka simpan HP di mobil. Kalau hilang nanti dibeli lagi. Jadi menyembah Yesus, saudaraku, ketika kemudian murid-murid mengenal siapa yang ada di depannya, maka mereka menyembah Dia. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kemudian ada pada diri kita, menyembah Dia. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Dan saya kira ini Facebook, kalau saudara-saudara di Facebook saya tadi pagi saya ambil ini lalu kemudian saya posting. Apa yang Yesus lakukan bagi murid-murid yang menyembah? Yesus mampu melakukan mujizat sebelum naik ke atas gunung. Saudara-saudara, mujizat apa yang dilakukan Yesus? Memberi makan 5.000 orang. Luar biasakah itu Bapak Ibu? Luar biasa. Yesus melakukan banyak mujizat dan luar biasa mujizat yang dilakukan Yesus. Ada banyak orang yang mengatakan, wow, luar biasa mujizat. Tapi saudara, mujizat memberi makan 5.000 orang dan mujizat-mujizat yang lain itu tidak menguatkan murid-murid dan menguatkan orang. Dan karena itu ketika Yesus disalib, semua lari. Karena mereka kejar Yesus karena ingin makan. Hai Bapak Ibu, jangan datang ke gereja, melo ke maliki mak jo gereja Keramat atau melo ke maliki mak gereja-gereja Toraja. Saya berkunjung beberapa hari yang lalu dengan orang GPIB, saudara, orang Toraja mengatakan, Pak Pendeta, ke kami mak kumpulan no, roti-roti bang hari kami, ke kamu gereja Toraja, kumandi udah kamarok mikande makanya masuk. Wah, orang Toraja kalau kumpul pasti makan, tapi jangan iman tergantung pada makan. Maliki mak gereja jo Keramat karena kumandi ya tahu, males tau. Jadi saudara-saudara yang Tuhan, jangan iman kita tergantung pada makanan. Karena ketika makan sudah tidak ada, mengatakan Yesus tidak baik. Yesus kemudian memperlihatkan mujizat, dia berubah rupa luar biasa. Tapi tidak cukup karena ada banyak orang yang bermimpi berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus kemudian lupa Yesus. No? Siapa yang mau dibaptis? Berjumpa dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus katakan hari ini, saudaraku? Yesus mendekati mereka, lalu kemudian mengatakan, menyentuh mereka, lalu kemudian mengatakan, jangan takut. Menyentuh mereka. Sentuhan, saudara-saudaraku, sentuhan itu menggetarkan. Sentuhan itu menguatkan. Sentuhan itu memberikan motivasi, saudaraku. Siapa yang pernah pergi kunjung ke siapa yang sering berkunjung ke rumah sakit? Kalau ada bapak ibu-ibu yang kunjung ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ceritanya panjang sekali. Bla 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 bla. Dindu kata tetangga kaki bisa masak Yesus itu. Lalu di mana? Sudah mati. Orang sakit langsung mati. Tuh. Sakit apa kami Om? Sakit teh. Din tetangga aku bisa tuh. Sakitnya sama.
Lalu tetangganya dimasukkan, malah mau sawi langsung mati. Jadi saudara kesam Tuhan, kita banyak bicara, tapi tidak kurang menyentuh. Yesus kemudian ingin menguatkan murid-murid dengan menyentuh mereka, sentuhan mereka. Dan sentuhan itu yang menguatkan, karena ketika mereka turun saudara kesam Tuhan, Yesus mengatakan Yesus akan di Yerusalem. Tuh. Ketika kemudian mereka turun, mereka bukan menikmati lagi kebahagiaan, tapi mereka turun, mereka hadapi tantangan yang paling luar biasa, karena Yesus akan ke Yerusalem dan Yesus akan menjalani jalan salib. Dan ketika jalan salib saudara sama Tuhan, yang bisa menggetarkan mereka adalah sentuhan Yesus ketika mereka menghadapi pergumulan hidup. Saudaraku, hari Rabu kita akan mengadakan Rabu Abu di sini. Salah satu hal yang kemudian berubah dalam kehidupan kita, ketika kemudian kita mencoba untuk kemudian saling melayani, saudara-saudara. Siapa di antara kita yang mengatakan, kan itu Pak Pendeta, kan itu Ibu Pendeta, masa saya membawa basuh kaki muridmu orang lain? Saya katakan, Ibu Pendeta, Kak Pendeta, saya katakan begini, saya akan lakukan saja membasuh kaki Bapak, Ibu dan saudara, siapa yang mau saya basuh. Ada beberapa orang dulu dia tidak mau, lalu dia yang datang membasuh kaki saya. Aku mimpi sabar. Melo te Pak Pendeta pirang kula basuh, lete mama anak kita aku basuh te. Oh, jadi siapa Bapak Ibu yang belum pernah membasuh kaki istri, datang hari Rabu basuh kaki istri. Ibu-ibu juga, ya siapa yang selalu marahi suaminya, basuhlah di situ. Apa Pak? Yang apa? Yang cerewet, yang cerewet. Yang kayak radio bocor itu Om ya, pagi sudah tetet, malam tetet. Kapan bahagianya kita Om? Tuh. Yang anak-anak kita kan begitu tuh. Bukan ayah, bukan yang basuh kaki hari Rabu itu ya, tanda-tanda salib di situ ya. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara kesam Tuhan, perjumpaan dengan Yesus mengubah hati kita. Dan sentuhan, saya selalu katakan begini, sentuhannya Yesus sudah terlalu banyak bagi kita sekalian. Kita sudah melihat mujizatnya, kita melihat bagaimana wajahnya Yesus dan bagaimana sentuhan-sentuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan ada banyak orang yang kemudian menikmati. Pertanyaannya saudara, apakah kemudian kita berubah? Dan salah satu yang berubah dalam kehidupan kita adalah ketika kemudian kita memiliki apa yang disebut dengan perubahan hidup yang melahirkan keberanian. Keberanian untuk apa saudara? Keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Kita tidak boleh takut untuk menghadapi apapun, karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, dan berjumpa itu mengubah hati kita untuk memiliki keyakinan iman untuk menjalani kehidupan. Yang akan dibaptis ada 3 anak saya, 2 anak saya datang di belakang, cewek dan cowok belakang sudah kerja di SP1 dan di Malang satu kuliahnya, satu masih kecil, jaraknya 14 tahun. Dan saya terus kemudian saya tidak pernah membaptis anak saya, dibaptis semua pendeta. Dan pada saat dibaptislah anak saya, kemudian saya melihat, saya meneteskan air mata, karena anak kita dibaptis dia tidak tahu apa-apa, dan kita ya tahu apa-apa bahwa anak kita dibaptis. Dan ketika dibaptis maka tugasnya kita mendidik, memperkenalkan Yesus. Orang tuaku yang akan dibaptis bukan hanya tradisi, tapi baptisan itu mengikrarkan kepada kita bahwa dia adalah pemilik kehidupan kita, ada tandanya pada diri kita, ada materinya pada diri kita, dan materai 6.000 bisa mengeluarkan sekian miliar uang dari bank. Demikian dengan apa yang ada pada anak-anak kita dan pada diri Bapak Ibu. Ada tanda dan materi pada diri kita bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, dan karena itu kita bisa menyebut dia sebagai Bapa kita. Kita berdoa apa saudara-saudara? Bapa kami yang di surga. Orang Toraja mengatakan apa? Ambek ki di surga. Anaknya mengatakan, berarti nenek ki tole. Oh gitu. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara kesam Tuhan, yakinilah bahwa kita senantiasa berjumpa dengan Yesus, dan perjumpaan mengubahkan kita. Pengubahan hati kita jauh lebih penting dari penampilan diri kita. Tuhan Yesus memberkati, menolong, mengasihi kita sekalian. Kita katakan amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, dan setelah itu dia akan disambung pujian. Kita teduhkan hati dan kehidupan kita, dan kita bersatu teduh.
Mari anak-anak kita teduhkan hati kita. Tuhan, kuatkanlah kami, sehingga kami terus kemudian berubah dalam perjalanan kehidupan kami. Berubah dalam perjumpaan kami dengan Engkau. Mengubah hati kami, mengubah pikiran, mengubah kehidupan kami. Kami tetap berani untuk menjalani kehidupan keberimanan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah yang kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian paduan suara jemaat dipersilakan.
sebelumnya bahwa pada hari Minggu saat ini akan dilaksanakan layanan sakramen baptisan kudus, yaitu baptisan kudus dewasa dan juga baptisan kudus bagi anak-anak kita. Baptisan kudus dewasa kepada Ibu Novita Dewi Alia dan Ibu Hanum Laksanawati. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Yang pertama, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita di dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus satu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah, lalu berkanjang di dalam dosa, karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara-saudara telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara-saudara, maka sekarang dipersilakan saudara-saudara berdiri serta menjawab di hadapan Tuhan dan jemaat pertanyaan-pertanyaan berikut. Mohon kesediaan Ibu Novita Dewi Alia dan Ibu Hanum Laksanawati berdiri dan hari ini akan mengaku di hadapan Tuhan, disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan dan jemaat
baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur dan yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab Ibu Alia? Apakah Ibu percaya? Apakah Ibu percaya? Ya, saya percaya. Apakah Ibu percaya? Apakah jawab Ibu Hanum? Kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja kita, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan pengajaran itu? Apakah jawab Ibu Alia? Apakah Ibu mengaku? Apakah jawab Ibu Hanum? Yang ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bahagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gereja apabila jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab Ibu Alia? Apakah Ibu berjanji? Apakah jawab Ibu Hanum? Apakah Ibu Hanum berjanji? Ibu Novita Dewi Alia, sebagai hamba Allah, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibu Hanum Laksanawati, sebagai hamba Allah, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam baptisan anak-anak. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus.
karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian, daripadamu dan daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptis anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawab ayah dan ibu dari anak kekasih Dario? Apakah bapak ibu mengaku? Apakah jawab ayah dan ibu dari anak Stephen? Apakah bapak ibu mengaku? Kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu, adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab ayah dan ibu dari Dario? Apakah bapak ibu percaya? Apakah jawab ayah dan ibu dari Stephen? Apakah bapak ibu berjanji? Maaf, apakah bapak ibu percaya? Ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apakah jawab bapak ayah dan ibu dari Dario? Apakah bapak ayah dan ibu berjanji? Apakah jawab ayah dan ibu dari Stephen? Apakah berjanji?
Dario Naratama Adam. Dario Naratama Adam, sebagai hamba Allah aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Stephen Alvarendra Ramba, sebagai hamba Allah aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu mari berdiri. Vokal grup Gamara dipersilakan sebelum kita masuk dalam doa saudara. Vokal grup Gamara.
kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Terpuji Tuhan, Tuhan dimuliakan, Tuhan terus memberkati saudara kekasih dari Pukal Group Gamara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk kehidupan kita sekalian yang boleh hadir di hari ini. Doa bagi kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan usaha kita. Berdoa bagi aktivitas kita dalam minggu ini dan pelayanan-pelayanan kita.
Dengan penuh kasih sayang saya akan menyebut nama-nama orang tua kekasih dan saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Kita akan doa hari ini dan kita akan terus saling mendoakan. Ibu kekasih Elizabeth Tosingke berobat jalan, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Rene Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Andreas Garin, Nyonya Yokalina Tandi Erang, Opa Standin, Bapak Habel Tiando, Nyonya Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yapet Paramulia, Bapak Yesaya Ampangallo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Juli Ernest Nipi, Bapak Yohanes Pata, Ibu M. Sula, Bapak Petrus Pulung, dan orang tua kekasih kita dari suami dari Ibu Bapak Anton Si Hombing yang juga dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa bagi yang berulang tahun. Dengan penuh kasih sayang saya menyebut saudara-saudara kekasih, anak-anak kekasih kita yang berulang tahun. Abelard Rafael Widayanto, Brilian Wilde Vilario, Iaya Pesilamba, Nyonya Madalena T. Tambuku, Jonathan Asigel Pakombongan, Fernando Cristopel, Gabriele Josephine Tandirapak, Erson Tombi, Ferdiana Tandilian, Alatea Matana Kristalin Parantian yang menikmati ulang tahun. Iya, sebelum saya berdoa di sini, saya akan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk berdoa sehingga 1, 2. Iya, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah bersama-sama, dan setelah itu saya akan naik mimbar. Kita ikuti doa saya. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dan sungguh baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami berjumpa orang tua kami, beribadah bersama-sama. Kami nikmati kebersamaan ini. Tuhan Yesus, berkati pertumbuhan kami, berkati pendidikan kami, berkati masa remaja kami, berkati orang tua kami Tuhan Yesus, berkati opa dan oma, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, tanamkan kasih sayang bagi orang tua kami, sehingga tetap mengasihi kami. Berkati kami juga, sehingga kami menghargai, mencintai orang tua kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan kami. Mari orang tuaku dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tunduk diri dan berdoa. Engkau baik dan sungguh baik Tuhan. Engkau menyatakan kasih sayang-Mu bagi kami. Engkau menyapa kami dengan kuasa-Mu, Engkau menyapa kami dengan kasih-Mu. Kami ada sebagaimana ada saat ini menyembah Engkau, karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan hati dan semangat bagi kami untuk berjumpa hari ini. Terima kasih ketika kami menaikkan puji-pujian kami dalam segala kerendahan hati kami. Ketika kami menaikkan doa-doa kami, ketika kami menaikkan syukur kami hari ini, terima kasih kami persembahkan kepadamu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati dan kami alami hari ini tanam baik dalam hati kami, karena kami mengenal Engkau sesungguhnya. Siapa Yesus yang kami sembah, siapa Yesus yang kami muliakan, siapa Yesus yang kami tinggikan.
Engkau adalah Allah, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, tanam baik dalam kehidupan kami. Karena kehidupan ini tidak akan pernah runtuh, iman kami tak pernah runtuh, persekutuan kami tidak pernah runtuh, ketika kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih bahwa di sorga hari ini hamba berdoa bagi persekutuan di jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati hamba Tuhan, Ibu dan Bapak Pendeta yang ada di sini bersama dengan keluarganya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh mas gereja yang ada. Kami berdoa bagi seluruh pengurus OG yang ada. Kami semua berdoa bagi tim kerja dan panitia yang ada. Di pundak kami ya Tuhan ada mandat, di pundak kami ada tugas dan pengabdian yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami berdoa dan memohon kepadamu, Engkau memberkati dan menuntun kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, berikan kesehatan bagi kami untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Sehingga kami boleh melakukannya, mengerjakannya bukan karena kekuatan kami, namun karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan bagi kehidupan kami sekalian. Apapun pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berikan kesehatan bagi kami Tuhan, karena kekuatan persekutuan kami bukan pada bangunannya, bukan pada kekayaannya, tapi kekuatan persekutuan kami ketika kami hidup dalam kebersamaan yang diikat dalam cinta dan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, janji Tuhan pasti, di mana ada kebersamaan, ke sana Tuhan memberitakan berkat yang berlimpah. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan pribadi, bagi kehidupan rumah tangga kami, sebagai anggota jemaat yang ada di sini, Tuhan kiranya memberkati pribadi-pribadi kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati segala aktivitas kehidupan kami yang kami lakukan dalam pekan yang ke depan, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Hari ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap keluarga yang ada di jemaat ini, baik yang ada di sini, di kota ini, maupun kami yang berpisah dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menuntun kami, mengindahkan rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami di dalamnya ada kasih, rumah tangga kami ada di kekuatan, rumah tangga kami anak-anak menikmati kebersamaan yang terjalin di antara kami, sehingga kami ke depan, anak-anak kami akan berkata, kami rindu tetap ada dalam persekutuan dalam rumah tangga, kami rindu ada tetap dalam persekutuan dalam jemaat, karena di sana ada kasih, di sana ada cinta, di sana ada kebersamaan, di sana ada saling menghargai dan saling menghormati. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi segala pergumulan yang ada yang kami hadapi. Tentu hamba tidak tahu apapun yang kami hadapi dan kami gumuli, tapi hamba berdoa kiranya Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan kami ketika kami menghadapi pergumulan. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendirian, pegang tangan kami, kokohkan hati kami, dan teruslah Engkau menyentuh kehidupan kami dan berkata, jangan takut karena aku bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu suara itu Tuhan, terus terdengar dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat menghadapi perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, yang telah dengan penuh kasih sayang hamba menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kepulihan dan kesembuhan, sehingga semua kekasih-kekasih kami tetap kuat, dan jika Tuhan izinkan mereka boleh dipulihkan. Tapi yang paling utama ya Tuhan, ketika kepulihan hati Tuhan anugerahkan bagi kami, ketika kami menghadapi berbagai penyakit dan kelemahan-kelemahan itu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan penuh kasih sayang, kami telah menyebut nama mereka dengan penuh kasih sayang yang berulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati anak-anak kami, keluarga kami yang menikmati pertambahan usia, sehingga mereka tetap kemudian menikmati kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka sekalian. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat yang menjalani kehidupan ke depan, apapun perjalanan kehidupan kami, biarlah kami senantiasa menikmati anugerah Tuhan, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, masalah ekonomi kami, pasangan hidup kami. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami.
Karena kami hanya berencana, Tuhan jugalah yang menentukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Izinkan kami berkata, jika kami mendapatkannya, jika kami menikmati kasih-Mu, semua karena anugerah dan semua karena kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja Toraja, Tuhan kiranya memberkati jemaat-jemaat yang ada, klasis yang ada, wilayah yang ada, sinode yang ada, berkati kami, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh warga jemaat, sehingga gereja Toraja terus bertumbuh bukan hanya jumlah, tapi kesehatan dan iman tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam rangka kami sebagai tuan rumah sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Tuhan berkati, sehingga panitia dan kami semua boleh bergandengan tangan sukseskan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan di tanah Toraja. Tuhan terima kasih bahwa di surga kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa bagi daerah yang kami cintai, DKI Jakarta. Kami berdoa bagi Pemkot DKI Jakarta Utara. Tuhan kiranya memberkati sehingga daerah ini, kota ini, negara ini boleh sungguh-sungguh membangun kebersamaan dalam perbedaan di antara kami. Kami menghargai perbedaan dan orang-orang lain juga menghargai bahwa kami ada di kota ini, sehingga kami boleh mengindahkan persekutuan dan kebersamaan kami di kota ini. Juga mengambil bagian sekecil apapun yang mungkin kami lakukan di daerah dan di kota ini untuk turut mengambil bagian dalam rangka kemajuan kota dan daerah yang kami cintai. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan anak-anak sekolah minggu yang bersama-sama kami hari ini, mereka telah menyebutkan apa harapan mereka, apa kerinduan mereka. Mereka duduk bersama-sama. Biarlah kami mencintai, memberikan ruang dan tempat, bukan hanya uang bagi anak-anak kami, tapi ada ruang dan waktu bagi anak-anak kami untuk menyapa mereka, melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Berkati pengurus yang ada dan guru-guru yang ada. Banggakan mereka bahwa mereka memberikan waktu dan kesempatan untuk anak-anak mereka yang mungkin mereka tak kenal, tapi mereka memberikan hati dan kesempatan untuk mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, semua kami yang boleh mengambil bagian pelayanan hari ini, banggakan kami Tuhan dengan segala apa yang kemudian kami lakukan. Berkati anak-anak kami yang dibaptis, berkati orang tua dan saudara kami yang dibaptis, berkati keluarga, berkati orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih Bapa di sorga, ini kehidupan kami Tuhan, ini persekutuan kami, ini kehidupan kami bersama-sama. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama, di dalam Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman-Nya yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Saya mau ikut Yesus. Susah menderita dalam dunia,
orang tuaku dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah kehendaknya karena kemuliaannya yang menyentuh dan mengubahkan kehidupanmu. Adakan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Minta maaf dulu, ada tadi titip ada kesaksian dari Ibu, silakan. Ya, sebelum kita mendengar warta. Shalom. Selamat siang. Saudaraku mungkin aneh ya, saya sudah oma-oma baru dibaptis. Saudara, saya percaya ini tidak ada kata terlambat. Saya memperkenalkan diri, nama saya Hanum Laksanawati, Nyonya Anton Sihombing. Saudara, kami tidak tinggal di Jakarta, kami tinggal di Medan. Dari Medan kami ke Surabaya, mau pulang ke Medan kembali. Suamiku memang menderita sakit gula, tapi dia tidak bicara padaku kalau dua ginjalnya sudah tidak berfungsi. Sampai di Priuk saya naik bis, rencananya memang mau happy nenek-nenek dan kakek-kakek ini, mau pulang naik bis. Dari Surabaya. Oh iya, saya kenalkan dulu, asli saya Surabaya. Bapak pernah tinggal di Surabaya? Saya Beratang Gede, Pak, belakang supermarket Reni. Situ tinggal rumah tok. Aku ke sana memperbaiki rumah sebagai aset kami, tinggalan dari orang tuaku, rencananya akan dijual. Tapi sudah diperbaiki sama suami dan tukang-tukang. Saya sebulan ke Surabaya dari Medan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saudaraku, ini hidung saya mancung, saya orang Arab. Marga saya Anggawi. Saya merinding, saudaraku. Saya nikah dengan orang Batak. Nikahnya Muslim, belum nikah Nasrani. Saya memiliki anak satu, yaitu Yesaya Abdi. Dia menjadi dokter di Kalimantan Barat, di Rumah Sakit Sungai Jawi. 4 tahun yang lalu saya ceritakan saudara, anakku pulang ke rumah bapak. Sewaktu mau dia menikah, saya ada di Kalimantan. Saya tetap bersyukur saudaraku, tapi anakku sebelum pergi dia bicara. Anakku ikut Yesus, percaya Yesus bersama papanya. Berulang kali dia katakan, Mama buka jilbab. Saudaraku, saya pakai jilbab. Hari ini baru dibuka. Saya punya saksi. Nak Weni dan Pak Julius, dia masuk rumah sakit satu kamar denganku, saudara. Saya, jilbab kami bukan yang pendek, saudaraku, yang besar, yang mengerikan. Sampai di rumah sakit pun masih pakai itu, saudaraku. Nah, dari Surabaya kami mau menuju Medan, tiba-tiba di Priuk, singkat aja nih, karena takut kelamaan. Suatu hari saya akan bersaksi lagi, kasih Yesus yang luar biasa ini. Saya tidak tahu Yesus, saudaraku, tapi aku percaya. Saudara, di Priuk saya turun 8 hari yang lalu, rencanaku aku menaik bis ganti. Ternyata suamiku kejang. Langsung saya turun, bawa ke rumah sakit Koja itu. Saudara tahu dia gagal ginjal dan sudah cuci darah 13 kali.
Dan sekarang berbaring dalam keadaan koma mulai jam 3 tadi, saudaraku. Aku tidak keder. Karena aku tidak bisa meninggalkan suami kalau mungkin secara manusia. Suami yang kucintai sedang koma, saya pergi berbaptis. Tapi saudara, seperti Bapak Pendeta katakan, aku punya sukacita. Karena sudah berjanji sama Tuhan. Apa ini Tuhan? Rencana apa untukku? Bisikan saya selama 45 tahun bersama suamiku. Berkali-kali suamiku mengajak, ayo baptis. No. Ayo baptis, tidak. Maaf saudaraku, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Saya keras, saya orang Arab. Saat itu ibuku masih hidup dan saya memiliki saudara satu, sudah dipanggil Tuhan, jadi saya anak tunggal. Jadi saya ingin bahagiakan ibuku, saya tidak mau. Hati kecil ada, saudaraku kecil sekali. Ingin ikut suamiku, kadang-kadang minggu saya di rumah masak tok. Apa toh rek, kalian pergi nang gereja, aku dewek nang gereja, aku dewek nang omah, saya di rumah sendiri. Saudaraku pengen ada, tapi itu berat saudaraku. Setelah ini saudaraku berulang kali banyak halangan untuk yang baptis selam, baptis ini, tapi rencana Tuhan, no, luar biasa. Saya ada di rumah sakit Koja ini saudara, bersama saya ada di sini, saya ketemu satu jemaat di sini, yaitu Pak Julius dan Nak Weni. Satu kamar saudara, kenapa dia dikirim satu kamar denganku? Aku juga bingung kan, tapi itu cara Tuhan, sehingga aku bisa baptis. Saudara, selama di rumah sakit saya masih pakai jilbab, saudara, masih sana sini, tapi sholat cuma satu kali karena sibuk. Ngurus suami hanya sendirian saudaraku, dan bawa koper, bawa gebokan kata wong Jawa di rumah sakit itu saudara. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Saudara, saya mau ngubungin siapa? Tuhan ambil semua tuh HP waktu saat suamiku kejang, saya minta tolong carikan rumah sakit. Katanya harus Grab. Ini HP ku Grab, HP di bawah. Saya tak punya alamat siapapun saudaraku. Saya turun sudah di Grab di rumah sakit, sadar mana HP ku ya? Loh, dikekno wong kono loh. Wes, gak apa-apa wes. Gak orang tak pikir wes. Nah, saya ada di rumah sakit saudaraku. Ketemu Danu Julius yang begitu senyumnya manis, kebetulan wong Jawa. Dia wong Jawa alus ya, kalau aku kasar saudaraku, Surabaya. Pakai rak-rek. Dia menawarkan air, begitu ramahnya ditunjukkan pada anak Tuhan. Saudaraku, saya satu kamar, suamiku tuh karena gagal ginjal racunnya sudah menyerang saraf di otak, sehingga berteriak-teriak tiap hari. Saudaraku, ada orang Islam lagi duduk bersama satu kamar, dia berteriak, ini rumah sakit apa rumah sakit jiwa? Karena suamiku ngoceh terus dari malam sampai pagi berteriak-teriak. Itu teriaknya bukan apa saudaraku, lagu-lagu rohani yang bisa ditertawakan mereka saudaraku. Saya mau marah, Pak Yulis bangun saat sakit bawa impus lewat saya. No, jangan, suamimu anak Tuhan. Ibu kan pengen jadi anak Tuhan, suaminya anak Tuhan, hargai ibu. Wow, saya sudah jengkel saudaraku. Kok iki rumah sakit kelas 3 podo kok. Arep ngusir saya, suruh pindah katanya suami saya, rumah sakit jiwa karena ngoceh suami saya. Mau lawan. Tapi Tuhan Yesus menyuruh Pak Julius dan istrinya, Nyonya, saya reda saudara. Diam. Pada suatu hari ibu mau didoakan, datang. Ibu depan ini yang manis dan satunya ibu yang putih cantik itu. Dia datang, saya senang saudaraku menerima dia. Tiba-tiba merinding saudaraku, mulus perutku bagaimana nggak tahu. Sejak itu dia mendoakan aku, suara Tuhan datang bermacam-macam. Ikut aku, tengok lagi, rumah sakit ini. Di kamar yang saya ruangan itu airnya mati saudara-saudara. Jadi kita pindah ke ruangan, saya 404, pindah ke ruangan 403 saudaraku. Ku pikir ki merinding, setan niki. Ya baca-baca saya Yasin, baca-baca ayat kursi tuh masih merinding. Ikut aku, saya tidak kenal suara itu. Tidak tahu siapa dia, aku tak tahu. Setan aku bilang, maaf Tuhan Yesus. Dan saya minta bukti banyak sama Tuhan. Saya orang-orang yang berdosa saudara. Saya minta ampun hari ini sama Tuhan Yesus. Saya diberi sukacita walaupun suamiku sekarang sedang koma, saya bisa tinggalkan dia. Amin saudaraku. Karena Tuhan Yesus memilih kami saudaraku. Berkali-kali dia memilih, aku tolak dengan dosa. Yaitu saya maki-maki apaan sih, murtad digo.
Saiki saudaraku luar biasa. Dia juru selamatku yang luar biasa saudaraku. Saya kembali lagi berulang-ulang kali suara Tuhan banyak sekali padaku, tapi aku tidak mengerti. Pada suatu hari saudaraku, dengan pergumulan-pergumulan di rumah sakit, datang anakku Weni membawa air. Apa sih Tuhan? Kok aku sampai dikei? Yaitu roh sombong toh. Sampai aku dibantu orang Tuhan. Apa rencanamu? Apa sih kalau Engkau Yesus benar-benar mau milih aku? Jangan permalukan aku Tuhan. Sembuhkan suamiku. Nah, suatu hari saudaraku, Nak Weni pergi lagi, sabar. Bu, gendang toh, pasti ada yang nggak tahu ya, saya bahasa Jawa dulu. Gendang toh, dilaksanakan Bu, nek arep melu Yesus, meluwo. Gen selamat gitu. Katanya kalau mau ikut Yesus, cepatlah Bu, lakukan. Baptis, Ibu di mana aja cepat baptis, dia suruh si Weni. Saya tidak ada paksaan dari Weni, tidak ada paksaan dari siapapun saudara. Saya bertanya sama Tuhan, kaki suami saya bengkak saudaraku. Kalau belum dicuci darah, bengkaknya banyak dan besar saudaraku. Coba Yesus diledek sama saya minta ampun sekarang sama Tuhan. Tuhan, nih belum cuci darah. Buktikan sebelum cuci darah kan Senin. Ini hari Sabtu, waktu Sabtu kemarin loh saudara. Bengkaknya kempesan dulu dong. Baru aku ikut Engkau. Dalam hatiku sendiri, masih pakai jilbab saudara. Besok pagi jam 3, bapaknya menggigil. Saya ambil balsam. Saya pegang, kempes. Belum di ini, kempes. Tidak ada bengkaknya saudara. Mengecil saudara suamiku. Saya narik nafas kencang-kencang. Tidak Tuhan, Engkau hebat berarti Yesus. Aku percaya akan buka jilbab. Berulang kali lagi saudaraku bertanya lagi. Inilah orang Muslim Arab lagi ya, marganya Anggawi. Punya marga nomor 2 saudara. Di Al-Quran katanya saya. Jadi itu murtad. Nah saudara, aku percaya hari ini sudah terima Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Aku tinggalkan tipel hajiku. Saya haji saudaraku, naik haji dewe. Waktu terowongan Minah masuk dan keluar banyak yang meninggal. Mungkin ada berita dulu, tahun 84. Saya ada di sana saudaraku, itu sudah ditarik. Aku yakin bukan Allah yang narik, Yesus itu. Karena saya sendiri kok perempuan, didorong-dorong, ternyata aku iso minggir, nang pinggir gili, orang nang tengah, nek orang kan mati karena dia pilih aku. Terakhir saudaraku, suamiku sebelum koma 2 hari yang lalu dia bilang, Mama kenapa? Aku bilang, Pak, masih bisa bicara. Kakimu kok kempes ya? Tanganmu ya kempes ya? Biasanya habis di HD baru kempes. Ini kok belum di HD? Tanya lagi sama Tuhan saya. Tuhan, ini apa ya? Suamiku kok ada sesek sih? Pas di HD ngamuk, diketok kiri kanan, darahnya tinggi. Tentu saudara kalau darah tinggi akan ditunda dulu HD-nya kan? Yesus ngomong lagi saudara, Tuhan kok dimain-mainin ya. Saya minta ampun hari ini karena dulu tidak tahu. Sekarang tahu aku. Minta ampun sama Tuhan. Tidak akan mencobai Tuhan lagi. Karena itu hanya untuk bukti kepadaku. Tuhan, ini darahnya sampai 190, turunnya 120. Kan nggak bisa HD saudaraku. Jadi udah di ruang HD kan. Matanya bengkak, ngoceh-ngoceh terus. Dan aku tanang toilet dulu. Karena itu saya ceritakan tadi di ruangan itu tidak ada air, ruangan kami. Jadi pas mules saya cari kamar mandi di tempat HD. Di KD di kamar mandi saya bilang lagi, Yesus nyobain lagi. Aku akan ikut Engkau. Turunkan darahnya cepat biar bisa HD. Aku lelah saudara nunggu sendiri. Aku bilang gitu ke Tuhan. Udah saya wawi, udah selesai saudaraku, saya keluar lagi. Bu, loh, wis metu ya? Iya Bu, bisa. Bapak darahnya 120. Haleluya, saudaraku luar biasa. Dari sejak itu saudaraku aku takut. Baiklah, akan kulakukan. Sudah didoain ibu itu, datang lagi ibu gembala kita. Orang tuaku dulu mengajarkan berjanji sama orang harus ditepati apapun, mengajarkan lurus. Ya sekarang aku bilang bukan alhamdulillah ya, puji Tuhan. Saya menepatin janji Bu Pendeta. Bu,
Ibu kalau mau, katanya ibu mau didoakan, mau. Saya mau ikut baptis, Bu. Lah, bapaknya kan kayak gini, nanti aja kan, ditinggal nanti harus ada begini, ada begitu. Ya, kagak jadi dah gitu kan. Ya udah kan. Nah, pada satu hari lagi, saya kaget lihat ibu saya tadi kok cantik benar ya. Kemarin saat saya matanya nangis mulu sih saya. Nah, begitu bilang, terus anakku ini lagi bilang, "Kayak endam tau, Bu. Dilaksanakan kalau memang benar loh, kalau ikut Yesus. Ibu sendiri ndak usah menentuin orang lain mau baptis salam kayak mau baptis apa. Janiki baptis apa toh? Aku orang ngerti. Kan saya nggak tahu. Datang pendeta ini dulu, Bu pendeta kita dulu datang ya, Bu Gembala. Bu, saya mau dibaptis. Baiklah. Nah, kapan-kapan nanti ya Bu, gini didoakan dia udah tenang. Kan berarti saya sudah janji, aku dibaptis Ibu ya Bu, di gereja Ibu. Gereja saya Toraja, apa kayak Bu? Nah, sudah janji saya kan sama dia. 3 hari kemudian saya didatangi pendeta Pak Yosef. Yosef siapa nggak tahu saya. Sutumorang, Sutumeang. Nah, ya Bu, kenal. Bu, baptis itu yang itu selam. Tambah mumet saudaraku, tambah pusing wong aku nggak ngerti loh. Waduh, tak jawab aja, Pak Pendeta maaf. Saya nggak tahu, jangan bikin bingung saya. Biarkanlah Tuhan Yesus yang beracara. Aku di mana dan bagaimana. Saudaraku, Bapak itu mengerti. Sampai masih WA lagi gini-gini tetap mengerti sudah. Pak, saya sudah berjanji sama orang pertama yang datang kepadaku yaitu Ibu Gembala. Nak Weni bilang, jangan karena aku wong Jawa loh ya yang nyuruh. Oh enggak, saya bilang tenang. Terus Ibu melu nang gereja aku, ora. Dia bilang jangan maksakan diri. Karena saya sudah kenal kamu terus aku ikut dia. Saya bukan ikut kamu, ikut Yesus. Oh baik. Saudara, ada ganjalan lagi, mulai tadi malam dan tadi pagi. Saya ditelepon oleh ibu itu, ibu cantik itu. Halo Bu Anum, kalau suaminya sakit kapan-kapan aja. Waduh, gak sido lagi, kan? Baptisnya gitu. Tuhan berikan aku hati yang sukacita, yang berani dan mengerti akan Engkau Tuhan. Saudara, saya memang sudah mengenal firman karena saya jadi pembaca anakku dan suamiku sakit, saudaraku. Jadi tahu gitu. Ada yang nyangkol tok, saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi sampai selama-lamanya mereka terpelihara. Di situ saya semangat. Saya semangat, saudaraku. Saya bilang, gak wedi. Enggak takut, aku kekurangan apapun. Enggak, saya ada Yesus. Ada Yesus. Tak anuin terus, Alkitab tak bacain bolak-balik selama di rumah sakit, saudaraku. Asal anakku nengok, Bu, ini makanan. Dia tuh, udah makan, tak sumputin Alkitab. Isin, pakai jilbab baca Alkitab. Malu, tak sembunyiin di kolong ruangan itu. Lagi apa Bu? Enggak. Ini Bu makan dulu, repot-repot nak Weni, istri Pak Julius. Asal ada orang situ sembunyi selop. Itu tadi bahkan ketinggalan karena saya sembunyikan di laci. Saudaraku yang terkasih, kami terima kasih saya berdiri ada di sini ini karena Tuhan memilihku. Saya percaya saudara ada ganjalan lagi. Ibu pendetanya sendiri kirim WA ke Weni, kirim ke saya. Bu, kalau memang suami ibu sedang dalam keadaan koma, kata Bu pendeta, maaf aku yang ngomong ceplos-ceplos, orang nang buri-buri. Kalau mau baptis nanti aja Bu, bisa di rumah, jadi WA-nya ada. Bisa di mana aja. Suami ibu kan lagi koma, kan? Nggak usah. Ibu pendeta, saya hari ini baptis. Oh, puji Tuhan, katanya dia teriak. Puji Tuhan kalau gitu Bu. Terus ibu gimana suaminya? Urusan Tuhan Yesus. Kalau saya nunggu di situ, kalau saya nunggu, suamiku paling bisa berdoa, Tuhan tolong sembuhkan, ampunin dia. Paling nangis toh. Lah terus aku piye yang Tuhan panggil saya? Tuhan bilang pergilah, pergilah. Aku lungo Tuhan, aku lungo. Golek iklambi saudaraku, baju saya kan segini. Yang panjang itu, masuk sini yang sampean lari no. Gembrang-gembrong raono. Dikei baju sama ibu itu kegedean lagi. Ya Allah Tuhan, tidak pandang baju kan Yesus. Aku golek baju, ini masih agak bau tak parfumin.
Kan nggak bisa nyuci di rumah sakit. Tak parkunin wis baju muslim, orang popo wis celana sing resik. Berangkat Tuhan gak lihat bajuku, berangkat. Nak weni, Ben, sopo sing jemput aku? Ya, aku. Saya, baiklah, dia belum datang, aku sudah di taman. Tuhan, aku menang hari ini Tuhan. 45 tahun aku dihalangin, gak jadi aja mau dibaptis ini, baptis itu gak jadi. Sebenarnya cara manusia sedih ya ninggalin suami gitu. Tapi aku ndak sedih, ndak tuh. Biarkan dia urusan Tuhan, saudaraku. Dia sedang diselang, sedang kejat-kejat ini sekarang ku tinggal. Sampai selama ini aku tinggal. Karena siapa? Aku ikut Yesus. Ndak mau saya, biarkanlah suamiku itu urusan Tuhan. Saya dikuatkan oleh Bu Pembala. Baiklah Bu Hanum, kalau gitu Bu Hadir datang, saya akan kirim saudara menjaga suami ibu. Jadi keluarga ibu pendeta ada menjaga suamiku di sana. Barusan ada WA yang susternya yang saya titipkan. Apakah ini saudara? Oh, saudara dari gereja itu titip. Saya kan gak punya saudara di sini. Jadi puji Tuhan, tadinya koma sekarang pingsan saudaraku. Tadinya darahnya 36, turun kosong, sudah ndak ada. Sekarang 110. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya kok pinter ngomong ya? Padahal saya nggak bisa ngomong loh, pemalu. Sekarang berani ya. Lah, Yesus luar biasa. Terima kasih Ibu Gembala, waktunya tersita banyak. Saya ingin akan menyaksikan kasih Yesus yang luar biasa setiap saat, saudara. Jadi percaya saya sekarang bukan senang ya Pak, tapi sukacita, saudaraku. Hari ini menang. Tolong, saudaraku, di dalam doa sebutlah namaku Hanum Laksanawati dan suamiku Anton Sihombing. Apapun yang terjadi, kehendak Tuhan yang jadi. Biarkanlah itu. Terserah Tuhan aja. Terima kasih, Tuhan memberkati Bu Pendeta. Berkati saudaraku semuanya. Bapak, aku Surabaya, Pak. Aku Surabaya, Pak. Aku Surabaya, Pak. Surabaya asli aku, Pak. Surabaya asli aku, Pak. Yesus ikut Yesus aku. Aku ikut Yesus. Aku gak takut apapun, Pak. Aku gak takut, Pak. Aku gak takut. Gak takut. Kalian semua adalah saudaraku. Terima kasih atas kesaksiannya Ibu Hanum. Tuhan memberkati. Sebelum mendengarkan warta jemaat, untuk adik-adik sekolah minggu, boleh meninggalkan tempat ibadah untuk mengikuti lomba di area parkir. Shalom Bapak Ibu, mohon perhatian sejenak untuk kita mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 19 Februari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta John Adi Palimbong yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat kepada saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus. Yang pertama, Ibu Novita Dewi Alia dan Stephen Alvarendra Ramba. Yang kedua,
Dario Naratama Adam, anak dari Bapak Adam R. Nugroho dan Ibu Vitaria G. Bata. Yang ketiga, Ibu Hanum Laksanawati. Ibadah PWGT untuk ibadah dilaksanakan di tanggal 24 Februari 2023. Ada 3 tempat ibadah. Yang pertama di kediaman, sebagai tuan rumahnya di Ibu Regina Tarupati, Nyonya Teti Sitanggang, dan Ibu Irameta, yang akan dilayani oleh Pendeta Yulia Tanggalayuk dengan alamat di Komplek Pertamina Tugu, Jalan Permata 6. Yang kedua, ibadah PWGT di tanggal 24 Februari jam 18 di Ibu Santi Payung untuk sektor Walang, dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Patandungan. Yang ketiga, di tanggal yang sama juga dari ibadah PWGT sektor Sukapura di rumah Ibu Adri Bija, Jalan Semarang nomor 35. Untuk warta PKB disampaikan setiap hari Jumat pukul 16 sampai selesai. PKB Jemaat Keramat mengadakan berbagai kegiatan olahraga. Mohon kehadiran anggota PKB di Gedung Serbaguna Jemaat Keramat. Ibadah PKBGT akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Februari 2023 jam 19 sebagai tuan rumah sektor Sukapura bertempat di ruang Serbaguna Jemaat Keramat. Warta Komisi PWG, pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2023 akan dimulai pada awal April 2023. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berusia minimal 15 tahun agar orang tua mendorong dan menuntun anaknya untuk mengikuti katekisasi, disilakan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu pertama, semoga Tuhan memberkati. Dan kita juga akan mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ada koreksi untuk warta jemaat dari persembahan PWGT. Di warta tercantum jumlahnya 980.000, seharusnya jumlah total persembahan adalah Rp1.080.000. Demikian warta jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja dan majelis gereja. Sidang jemaat, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menaikkan lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Yang menerima sakramen baptisan kudus bisa menunggu di depan.
Amin.